Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 12 MIPA Aman 2 Kota Semarang. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Oke? Semoga pandemi ini tidak menghalangi semangat kita untuk belajar. Sesuai dengan tagline kita, senajan musim pandemi, sinau kudu tetap dilakoni. Ya, bersama saya Muhammad Lutfi, guru praktikan PPL UIN Wali Songo Semarang. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Sudah siap untuk belajar fisika hari ini? Oke, kalau udah siap, kita lanjutkan. Ya, sebelum kita mengulas materi hari ini, alangkah baiknya kita review materi minggu kemarin terlebih dahulu. Yang pertama berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel. Masih ingat rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ya, betul sekali. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang mempunyai rangkaian yang segaris dan tidak bercabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang mempunyai rangkaian bercabang dan tidak segaris. Oke? Dan yang kedua, hukum 1 Kirchhoff. Masih ingat bunyi hukum 1 Kirchhoff? Ya, betul sekali. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau delta I masuk sama dengan delta I keluar. Selanjutnya yaitu hukum 2 Kirchhoff. Masih ingat bunyi hukum 2 Kirchhoff? Ya, betul sekali. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi di dalam satu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik atau GGL dan penurunan tegangan itu sama dengan 0, atau delta tegangan atau GGL tambah delta I kali R sama dengan 0. Selanjutnya, tegangan penyebit. Masih ingat apa itu tegangan penyebit? Ya, betul sekali. Tegangan penyebit berbunyi tegangan yang tersimpan dalam suatu sumber tegangan di dalam keadaan tertutup, atau biasa dirumuskan VAB sama dengan delta GGL ditambah delta I dikali R. Lanjut, kita masih berada di bab 1, yaitu berkaitan rangkaian arus searah, dimana tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, memahami konsep energi dan daya listrik dengan mengamati tayangan PPT dan video yang dibagikan melalui Google Classroom. Yang kedua, menganalisis konsep energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyimpulkan konsep energi dan daya listrik. Langsung saja, energi dan daya listrik. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau bekerja. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ayo kita ingat lagi hukum kekalahan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dalam berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Oke? Jadi energi itu kekal tetapi bisa berubah. Kemudian dari contoh energi yang berubah bentuk adalah energi listrik. Dan energi listrik itu dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain yang lebih praktis untuk digunakan manusia. Contohnya menjadi energi cahaya. Seperti apa? Ya, betul sekali, seperti lampu. Kemudian apa? Ya, energi gerak seperti apa? Kipas angin. Dan bentuk energi yang lainnya seperti bentuk energi panas ataupun energi dingin ataupun energi yang lainnya. Kemudian perubahan energi listrik inilah yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Bisa dibayangkan kalau kita tidak punya di dunia ini tidak ada energi, ya sangat rumit sekali kehidupan di sini kalau tidak ada energi. Energi listrik artinya adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan
baik itu muatan positif maupun muatan negatif yang bergerak dalam waktu yang ditentukan, seperti kemarin yang kita sudah pelajari mengenai muatan. Kemudian langsung kita pelajari mengenai energi listrik. Energi listrik itu mempunyai satuan apa? Ya, joule, dimana simbolnya berupa W. Dan energi listrik itu mempunyai satuan yang sangat dasar, atau W sama dengan Q kali V, dimana W adalah energi listrik sama dengan muatan dikali beda potensial. Dimana dari persamaan dasar ini kita bisa turunkan ke beberapa persamaan seperti ini. Karena apa? Karena arus, setelah kemarin yang kita pelajari bahwa I sama dengan apa? Atau arus sama dengan muatan per satuan waktu. Dimana ketika kita mengetahui yang diketahui berupa muatan, maka W sama dengan Q kali V. Jika yang diketahui berupa arus, maka kita masukkan aja I sama dengan I dikali T. Maka kita masukkan energi listrik sama dengan tegangan kali arus dikali waktu. Dan bisa kita jabarkan ke bentuk hukum Ohm, dimana hukum Ohm berupa V sama dengan I dikali R. Kita masukkan saja V di sini berupa I kali R. Itu ketika yang diketahui berupa arus listrik. Dan ketika yang diketahui berupa tegangan, maka kita masukkan aja tegangan sesuai dengan hukum ini, dimasukkan aja di sininya. I sama dengan V per R, maka V kuadrat per R dikali T atau waktu. Ini maksudnya T waktu ya, bukan T suhu. Nah, ini T waktu. Oke, seperti sini keterangannya. W adalah energi listrik punya satuan joule, kemudian V atau beda potensial atau tegangan punya satuan volt, dan I atau arus listrik punya satuan ampere, dan R adalah hambatan rangkaian dengan satuan ohm, dan T adalah waktu dengan satuannya detik. Lanjut, daya listrik. Daya listrik mempunyai satuan watt, dimana daya listrik mempunyai lambang berupa P, dan daya listrik ini sangat berkaitan dengan energi listrik dan juga bisa dihubungkan dengan hukum Ohm. Hubungan sistematis daya listrik dengan tegangan dan arus listrik berdasarkan konsep dari hukum Ohm, di mana hukum Ohm berbunyi V sama dengan I dikali R, atau beda potensial sama dengan arus dikali dengan hambatan. Jadi jika dengan variabel arus listrik dan hambatan R, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Ini adalah persamaan dasar dari daya listrik, di mana daya listrik sama dengan tadi energi listrik per satuan waktu. Apa anak? Daya listrik adalah energi listrik per satuan waktu, di mana W di sini bisa kita jabarkan. W di sini atau energi listrik sama dengan apa? Q dikali V. W sama dengan Q dikali V, dimana Q di sini juga kita bisa jabarkan, dimana yang sudah kita ketahui Q sama dengan I dikali T. I dikali T kan, kita masukkan W P sama dengan I dikali T dikali apa? V per T. V per T. Sini ada T, sini ada T, kita coret. Jadi bisa I kali V, atau daya listrik sama dengan tegangan dikali dengan arus listrik. Kemudian ketika yang diketahui berupa arus, maka kita jabarkan saja dari tegangan sama dengan daya listrik sama dengan V kali I,
Ini kita tulis ya anak-anak ya. Apa? Daya listrik sama dengan maksud saya ini nusanya bro. Ini ya. Ini maka kita masukkan saja I dikali R. Maka kita bisa temukan daya listrik sama dengan arus kuadrat dikali dengan tegangan. Jadi dari persamaan ini kita bisa tentukan juga jika yang diketahui berupa tegangan dan hambatan, di mana daya listrik sama dengan V dikali I. Maka kita jabarkan V I itu apa? I sama dengan V per R. Kita jabarkan jadi ini. Paham ya? Gampang ya anak-anak ya. Jadi dari persamaan tadi, persamaan pokok tadi, atau P sama dengan energi listrik persatuan waktu, kita bisa menemukan persamaan ini disesuaikan dengan nanti soal yang akan diketahui, apakah berupa yang diketahui berupa arus atau yang diketahui berupa tegangan. Maka kita bisa menyesuaikan dengan persamaan ini. Oke, prinsipnya apa? Kita pahami terlebih dahulu persamaan pokoknya, atau daya listrik sama dengan apa tadi? V per apa anak? V per T. Ini ya persamaan dasarnya. Oke, kita lanjut. Gimana P menurut apa? Daya listrik dan satuan watt. Dan ini udah biasa ya. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal, ada sebuah rangkaian listrik di mana rangkaian listrik tersebut mempunyai beberapa rangkaian berupa rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, dicampurkan, dan di sini tentukan energi listrik yang mengalir pada rangkaian selama 3,5 menit. Jadi mengetahui apa? Diketahui rangkaian, kemudian tegangan, waktunya diketahui, dan yang ditanyakan yaitu energi listriknya. Langkah awal yang kita cari adalah apa? Ya, yang kita cari adalah hambatan totalnya dulu. Hambatan total, dimana di sini hambatan totalnya itu terdiri ini apa? Rangkaian paralel pertama ini. Kita masukkan nilainya 3 kali 3 per 3 ditambah 3 sama dengan 9 per 6 ohm dibagi sama dengan 1,5 ohm. Kemudian dari rangkaian paralel ini kita paralelkan juga dengan ini. Kita paralelkan, maka rangkaian paralel hasil tadi kita masukkan dengan ini 1,5 dikali 6 per 1,5 ditambah 6 sama dengan 9 per 7,5 ohm atau 1,2 ohm. Bikin ini. Kemudian dari rangkaian paralel ini kita hubungkan dengan ini, maka berupa rangkaian seri. Karena apa? Karena tidak bercabang, karena di sini udah paralelnya udah diketahui semuanya, jadi diserikan dengan ini. Kita jumlahkan saja rangkaian paralel dengan rangkaian seri ini. Oke, jadi hasilnya 5,2 ohm. Kita masukkan sesuai dengan persamaan, dimana sesuai dengan persamaan tadi, dimana diketahui berupa tegangan, maka kita masukkan dengan tegangan, atau energi listrik sama dengan V kuadrat kali T per hambatan. Kita masukkan 3 volt, kita masukkan kuadrat dikali waktunya berapa? 3,5 menit dikali 60 sama dengan 210 second. Kita masukkan di per hambatan total sama dengan hasilnya. Oke, gampang ya anak-anak ya. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Diketahui sebuah setrika listrik dengan karakteristik 440 watt dengan tegangan 220 volt. Berapakah besar daya yang diperlukan dan besar energi listrik bila dipakai selama 1 jam? Dengan catatan setrika tersebut dipakai oleh siswa yang tegangan listrik di rumahnya berbeda-beda. Yang pertama 220 volt, yang kedua 110 volt. Ya, diketahui dari sini, dari soal kita mengetahui daya
daya setrika sebesar 440 watt dan tegangan sebesar 220 volt dan waktu penggunaan setrika selama 3600 detik. Kemudian yang ditanyakan apa? Ditanyakan itu energi listriknya ketika ini di A dan energi listrik ketika ini 110 dan daya listriknya jika V2 sama dengan 110 volt. Langkah awal yang kita cari ini dulu ya, dimana perbandingan udah diketahui bahwa daya atau P1 ini sudah diketahui bahwa P1 itu sama dengan 440 dan P2 itu belum diketahui ya, belum diketahui, maka kita bandingkan saja. Kita bandingkan saja. Kita bandingkan. Gini. Oke, ini udah diketahui V1 nya 220. Jika ini 220 maka ininya 440. Dan W1 seperti yang kita ketahui bahwa W1 sama dengan P1 kali T. Kita kalikan saja ini, P-nya sudah diketahui, maka ketemu bahwa energi listriknya jumlah 158,4 kali 10 pangkat 4 joule. Kemudian untuk mencari B-nya kita bandingkan. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini seperti yang dirumuskan bahwa P itu sama dengan apa? V kuadrat ini V kuadrat ya maksudnya anak-anak ya, V kuadrat per R. V kuadrat per R. Cuman di sini yang ketahui P1 per P2, maka kita pangkatkan ini P1, ini P2, kita perkan V kuadrat per R. Oke, maka ini bisa kita coret. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan V2 V kuadrat per V kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita masukkan nilainya. Ini P1 sama dengan 440, P2 nya belum diketahui, kemudian voltnya ini 220, yang ini berapa? 110. Kita masukkan, maka hasilnya 440 bagi 4 sama dengan 110 watt. Kemudian kita masukkan sesuai dengan persamaan, dimana P tadi kan V kuadrat per R, kita ubah R sama dengan apa? V kuadrat per P. Jadi 220 kuadrat per 440 kita masukkan, jadi nilainya ada 110 ohm R nya. Setelah R nya kita ketahui, maka kita tinggal mencari energi listriknya. Energi listriknya sama dengan V kuadrat per R per dikali waktunya. Oke, dikali waktunya sama dengan 110 kuadrat per 110 dikali waktunya berarti 3600. Jadi nilainya 3,96 kali 10 pangkat 4 joule. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, untuk melatih kemampuan kalian mengenai energi dan daya listrik, maka silakan kalian cari literatur baik berupa buku ataupun di internet, contoh-contoh soal kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian. Oke, dari tadi yang Bapak terangkan silahkan bisa dipahami, kemudian dilanjutkan berdiskusi di grup. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.